Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang keberapa? Ke-16 di bulan Ramadan kita masih bisa memakmurkan Masjid Babu Taqwa sebagai salah satu rumahnya untuk menjadi wasilah dibukakan pintu-pintu surga, kemudian diantarkan menuju pintu surga, disambut oleh malaikat penjaga surga dan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalamnya. Dan syarat yang pertama dan utama adalah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang akan digiring oleh dua malaikat. Yang pertama namanya Sa'id, yang kedua namanya Syahid. Menuju sorga secara berombong-rombongan. Begitu sampai di pintu sorga, oleh malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu sorga disambut, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidi. Kemudian menunggu panggilan dari Allah untuk dipersilahkan masuk sorga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi kemudian kita jangan sampai puas masuk surga doang, tapi harus mendapatkan fasilitas yang ada di surga. Di antaranya adalah rumah-rumah besar, rumah-rumah indah, rumah-rumah megah, rumah-rumah wangi, suci dan bersih. Dan itu diantaranya didapatkan kalau kemudian merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, itu enggak susah, mudah banget. Salah satunya adalah dengan mengisi saf yang kosong. Tadi sebenarnya ada tawaran yang menarik, tapi ada yang tidak tertarik. Tadi di saf ketiga itu kosong, ada yang kosong kan? Tapi sampai salam nggak diisi itu, nggak diisi tuh saf ketiga tuh. Di samping ihsan kalau ihsan tadi Jadi asalnya di samping kanannya, kemudian geser ke kanan mendekati imam. Tapi pas di samping ihsan kosong itu. Padahal kalau ada yang mengisi saf yang kosong sampai rapat, dibangunkan sebuah rumah di surga. Tapi ternyata mungkin saja pertama tidak tertarik dengan rumah di surga, atau bisa jadi yang kedua tidak tahu tentang keutamaan mengisi dan merapatkan saf. Dan disinilah pentingnya kita hadir di majelis ilmu supaya kita pertama tidak sesat, yang kedua tidak disesatkan, yang ketiga tidak menyesatkan, yang keempat tidak celaka, yang kelima tidak mencelakakan, yang keenam tidak dicelakakan, kemudian yang ketujuh tidak dolim, yang kedelapan tidak mendolimi,
ke-9 tidak didolimi, ya. Kemudian ke-10 tidak bodoh, ke-11 tidak membodohi, ke-12 tidak dibodohi. Dan ini bagian daripada harapan kita hadir di majelis ilmu. Jadi dimanapun kita hadir, ya, salah satu harapannya adalah kita berlindung kepada Allah. Ya. Allahumma inni a'udzubika, ya, an azila au udzola au azila au uzala au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya, ya. Ini sering saya kirim lewat grup, ya, tentang doa itu, ya. Ada yang sudah hafal belum, ya? Nah, itu target, ya, kita hadir di majelis ilmu, ya. Ya. Dilindungi oleh Allah dari 4 keburukan, ya. Pertama dari kesesatan, yang kedua dari kebinasaan, yang ketiga dari kezaliman, dan yang keempat dari kebodohan, ya. Subuh pagi ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu balasan, ya, dan bentuk-bentuk syukur Allah kepada al-abror, ya. Jadi Allah tuh syakur, ya. Kalau manusia syakir, ya. Kalau manusia itu kan bersyukur, berterima kasih. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, diterima kebaikannya, terus kemudian dikasih balasannya, itu syukur. Makanya terima kemudian kasih, ya. Kita rata-rata cuma terima doang, ya. Harus kan terima kasih, itu, ya. Paling tidak ngasih doa, jazakallah khairan katsiran, ya, atau Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya, gitu. Ya. Allahumma ighfir lahum, Allahumma barik lahum, ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum, ya. Didoakan supaya dapat berkat, dapat ampunan, kemudian dapat kasih sayang Allah, ya. Lewat doa kita, ya, mengucapkan terima kasih, terima kebaikannya, kasih dengan yang lebih baik, ya, baik berupa, ya, benda, ya, berupa jasa atau berupa doa, ya. Jadi balasan dan bentuk syukur Allah kepada al-abror, ya, itu bisa dibaca dalam surat Al-Insan, ya. Al-abror itu bentuk jama dari kata al-bar, ya. Ada artis namanya Ahmad Albar, ya. Ada Ustadz Albar, ada itu, ya. Itu satu orang, ya. Kalau banyak al-abror. Itu artinya apa? Ya. Al-abror itu pertama orang yang taat dan ikhlas dalam beribadah dan beramal soleh. Itu namanya al-abror. Jadi ibadah dan amal solehnya itu ikhlas. Yang dimaksud ikhlas hanya berharap ampunan Allah, hanya berharap rahmat Allah, hanya berharap cinta Allah, hanya berharap ridho Allah, hanya berharap karunia Allah, dan hanya berharap berkah Allah, ya. Itu namanya ikhlas, ya. Kemudian, ya, yang dimaksud dengan taat mengikuti aturan Allah yang ada dalam Al-Quran, serta mengikuti contoh dan teladan Rasulnya yang ada dalam as-sunnah atau al-hadis, ya. Yang kedua, al-abror itu orang yang beriman, mukmin. Yang kedua, orang Islam, muslim, ya. Jadi kalaupun berbuat baik, kalau bukan iman, bukan muslim, itu namanya bukan al-abror, ya. Jadi orang yang biasa aja, ya, berbuat baiknya tuh. Tapi kalau mau dicatat sebagai al-abror, harus ikhlas, harus taat, harus iman, harus Islam. Kemudian yang keempat, orang yang berakhlak mulia, muhsin. Jadi mukmin, muslim, muhsin, itu al-abror, ya. Ya. Sholat tapi suka mencuri, nah itu kan, ya. Mukmin, muslim tapi tidak muhsin, ya. Gitu. Jadi ada itu seorang wanita, malamnya rajin qiyamul lail, siangnya rajin saum sunat, ya.
Kemudian para sahabat bangga dengan wanita itu. Ya. Kemudian ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul, dia ahli surga bukan? Gitu kan? Ya. Kata Rasul, lah, ya, hiya min ahli nar. Ya. Gitu. Bukan, dia bukan ahli surga. Walaupun malamnya qiyamul lail, siangnya saum sunat. Jadi jangan dulu pede itu. Ya. Kenapa? Karena banyak tetangga yang sakit hatinya dengan lisannya, kan? Ya. Jadi ibadahnya bagus, ya, tapi akhlaknya jelek, nggak bakal masuk surga. Ya. Bahkan surga itu ada 100 tingkat, dan tingkat yang 100 itu disediakan bagi orang yang muhsin, ya, orang yang berakhlak mulia. Bahkan kalau ada seorang istri punya suami lebih dari satu, ya, jadi nikah, ya, cerai karena meninggal, nikah lagi, cerai karena meninggal, sampai mungkin ya suami itu 10 itu, ya. Kemudian wanita itu masuk surga. Kemudian ditanya kepada Rasul, ya Rasul, itu kalau suaminya yang 10 juga masuk surga, nanti yang jadi suaminya siapa? Kata Rasul, itu wanita oleh Allah dipersilahkan untuk memilih, ya, mantan suaminya yang 10 tadi. Dan pilihannya jatuh pada suami yang paling baik akhlaknya. Ya. Dulu ada, ya, seorang sahabat wanita, ya, punya suami yang wah teladan banget gitu ya. Ya, siaga, siap antar jaga. Ya. Nah ketika meninggal, dilamar oleh Abu Bakar, ditolak lamarannya. Dilamar oleh Umar, ditolak lamarannya. Karena merasa suaminya itu yang terbaik. Ya, tidak bisa dikalahkan oleh Umar dan Abu Bakar. Tapi ketika dilamar oleh Rasul, diterima oleh beliau. Ya, karena tidak ada, ya, manusia yang terbaik, ya, selain Rasul. Dan dia ingin agar menjadi istrinya pendamping Rasul di surga. Ya. Tapi di sini rata-rata kalau istri ditinggal mati sama suaminya, nikah lagi nggak? Ya, jarang ya. Kalau suami ditinggal istri, rata-rata nikah lagi. Ya. Jadi kalau misalnya, ya, cerai mati setelah habis masa iddah, ada yang melamar, kalau itu dianggap lebih baik daripada mantan suaminya, udah terima lamarannya. Ya. Di antaranya adalah yang muhsin, ya, yang berakhlak mulia. Yang kelima, orang yang baik, benar dan lurus, ya. Ya. Disebut rasyid, ya. Ya. Jadi rasyid itu baik, benar, lurus, rasyid namanya. Ya. Kalau yang bikin orang benar, baik dan lurus namanya mursyid, ya, mursyid. Jadi mursyid itu kakaknya rasyid itu. Ya. Bikin orang, membimbing orang, ya, membimbing orang agar baik, lurus dan benar. Itu namanya mursyid. Sedangkan orang yang baik, lurus dan benar disebut rasyid. Tapi kemudian harus jujur. Namanya sodik, ya, sodik. Orang yang jujur terus, ya, ya, nggak pernah bohong, namanya siddiq, kan? Ya, kita kan ada tetangga namanya siddiq. Ya. Kemudian jamaah namanya sodik, ada itu. Itu harapan orang tua agar anaknya menjadi anak yang jujur, ya. Nah, Pak Rashid dikasih nama Rashid, itu maksudnya apa? Supaya menjadi anak yang jujur, baik dan lurus, ya. Setelah itu baru mursyid. Nggak boleh baik sendirian, nggak boleh lurus sendirian, nggak boleh benar sendirian. Yang lain juga harus rasyid, ya. Kemudian yang keenam, al-abrar itu orang yang sabar, orang yang sabar. Sabar ketika sakit, sabar ketika miskin, sabar ketika perang, ya. Ya. Yang rata-rata dialami oleh orang itu yang mana tuh? Sakit, miskin, atau perang? Ya, miskin mah nggak miskin semua, ya. Ya. Perang nggak perang semua. Tapi kalau sakit, semua itu. Karena bertambah umur, penyakit bertambah banyak. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, sakit itu pasti. Jadi sabar itu ada 3 tingkatan. Pertama, sabar ketika miskin.
Yang kedua, sabar ketika sakit. Yang ketiga, sabar ketika perang. Ya. Coba, mending jadi orang kaya sakit-sakitan atau menjadi orang miskin yang sehat? Hah? Enggak, yang milih, nggak boleh dua-duanya. Kalau dua-duanya maruk itu namanya. Ya. Satu pilih satu. Ya. Jadi miskin itu masih mending dibandingkan dengan sakit. Sakit juga masih mending dibandingkan dengan perang. Itulah wassobirina ya bil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Ya. Nah, kriteria al-abror yang akan dibalas dan disyukuri oleh Allah itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Ya. Dan selanjutnya silakan buka ya. Itu bisa kita tadarus mengkaji surat Al-Baqarah ayat 177 itu ya, supaya kita menjadi orang yang al-abror, yang akan dibalas oleh Allah dan kemudian disyukuri ya, dikasih ya, balasan yang lebih baik, ditambah bonus ya, aziyadah, al-husna wa ziyadah, dikasih balasan yang terbaik itu surga, dikasih aziyadah, bonus bisa melihat Allah dengan jelas, gitu kan? Nah, ini akan kita kaji tentang balasan Allah ya, dan bentuk syukur Allah kepada al-abror itu dalam surat Al-Insan ayat 11 sampai 22. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa waqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum ya nadratau wa surura. Nah, ini balasan yang pertama itu ya. Apa itu? Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Jadi pada hari kiamat dia nggak bakal sedih. Pada hari kiamat dia tidak akan bermuka masam. Sebab nanti ada satu hari yang namanya hari kiamat ya, yaitu hari di mana waktu itu orang nggak bisa tertawa, orang tidak bisa tersenyum, cemberut dan bermuka masam terus itu ya. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah kesulitan yang paling sulit ya. Sedangkan al-abror oleh Allah akan dimudahkan dalam kemudahan yang paling mudah. Itu ada doanya tuh dalam tafsir Ibnu Katsir atau Al-Marughi, saya pernah baca itu. Allahumma yassirli lil yusra wa jannibnil usra. Ya Allah, mudahkan aku ya dengan kemudahan yang paling mudah. Ya Allah, jauhkan aku dari kesulitan yang paling sulit ya. Itu luar biasa itu doa ya. Ya, singkat tapi padat dan mudah diingat. Sekarang juga hafal kayaknya ya. Allahumma yassirli lil yusra wa jannibnil usra. Allahumma yassirli lil yusra wa jannibnil usra. Allahumma yassirli lil yusra wa jannibnil usra. Ya. Nah, itu salah satu tafsir dari surat Al-Lail ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla dan selanjutnya ya. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya. Yang kedua apa? Allah akan membalas mereka karena mereka telah sabar ya. Lulus ya, dalam menghadapi ujian. Sabar ketika miskin, sabar ketika sakit, sabar ketika perang, sabar ketika taat ya. Itu lulus itu ya. Kita kan sekarang sedang sabar ya, sedang sabar ya. Tapi sabar itu happy ending. Endingnya apa? Finishnya apa? Bahagia. Wa basyiris sabirin, dapat sholawat, dapat rahmat, dapat hidayah, happy ending itu ya. Kemudian tidak hanya jannatan ya, balasan surga ya, tempat yang paling menyenangkan, tempat istirahat yang paling sempurna, tapi juga wahariro, dapat kain sutra, simbol kemewahan ya. Jadi di surga itu pertama disenangkan ya. Sibuk dalam kesenangan, senang dalam kesibukan, surat Yasin itu ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua
dimewahkan. Ya. Di sana ada permata, ada mutiara, ya, ada marjan, ada yakut, ada apa lagi gitu ya. Gitu. Kemudian juga ada kain sutra. Jadi dalam tafsir Al-Muyassar, penghuni sorga itu pakaiannya 2 lapis. Ya. Dan pakaiannya itu terbuat dari sutra. Ya. Pakaian dalamnya itu ya terbuat dari kain sutra yang tipis. Ya. Sedangkan pakaian luarnya terbuat dari kain sutra yang tebal. Ya, sehingga tidak akan kepanasan dan tidak akan kedinginan. Karena di sorga itu tidak ada matahari, tidak ada bulan. Ya, tidak ada bulan itu. Makanya pakaiannya juga matching, terbuat dari sutra, warnanya hijau, ya lapisan dalam apa? Sutra tipis, lapisan luar sutra tebal. Ya. Gitu. Kemudian muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yaruna fiha syamsan wala zamharira. Mereka duduk nyender ya. Gitu. Di mana? Di sorga. Al-ara'ik, di tempat duduk yang ada senderannya ya, ada senderannya. Itu di beberapa majelis ilmu ya, ya termasuk juga di Bab Taqwa. Kalau tidak duduk di kursi dan meja, itu duduknya di depan mimbar, itu ada kursi yang ada senderannya ya. Cuman belinya satu sayang. Ya, harusnya belinya sebanyak yang hadir ya. Jadi ini juga bisa nyender dikasih semuanya ya. Ya, enak duduk nyender, enak duduk nggak nyender. Ya, enak nyender ya. Bahkan kalau bisa mah rebahan. Rebahan. Ya, itu ya. Sebentar lagi juga kita akan rebahan ya di Budi Dharma. Rebahan ya. Sekarang nyender, udah nyender rebahan. Cuman sekarang rebahannya itu di atas tanah. Ya, sebentar lagi rebahannya di mana? Di bawah tanah. Ya. Jadi di sorga itu bisa duduk nyender, bisa rebahan. Ya. Karena ada apa? Ada kursi, ada juga tempat tidur ada. Ya. Tapi tidurnya bukan, rebahannya itu bukan karena capek, bukan karena lelah, bukan karena ngantuk, enggak. Tapi bagian daripada istirahat yang sempurna. Udah gitu kalau mau makan buah-buahan itu pohonnya direndahkan ya, tinggal metik aja. Kalau malas ya minta dipetikin sampai bidadari gitu. Oh, luar biasa ya, luar bidadari itu ya. Istrinya cuma 2 tapi bidadarinya banyak, pembantunya banyak itu ya. Di sini rata-rata pembantu berapa? Ya, Pak Bawi pembantunya berapa? Ya. Dan pembantu itu pasti oleh istri dilarang lebih cantik daripada istri, nggak boleh itu. Ya. Iya, betul kan? Ya. Sebab istri cemburu kalau pembantu lebih cantik ya. Tapi kemudian pembantu di sana itu ya bukan hanya muda, tapi juga cantik. Ya. Tapi yang paling cantik adalah istri yang ada di dunia. Kemudian istri yang ada di sorga. Baru kemudian yang lainnya juga pembantunya cantik-cantik. Bayangkan itu ya, diambilin, dipetikin ya. Ya, kalau mau minum dikasih gelas yang sudah ada, minumannya yang diambil dari sungai, kemudian dikasih suplemen ya dari mata air ya. Ada kafur, ada yang namanya jahe ya. Jadi salah satu minuman sorga itu nanti dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar adalah minuman apa? Minuman dari sungai ya, yang isinya homer, yang tidak memabukkan, tidak bikin pusing, tapi lezatnya luar biasa dan akan tambah segar ya. Masaghah namanya itu ya, tambah segar ditambah dengan wedang jahe, luar biasa tuh ya. Homer tambah wedang jahe. Jangan dicoba sekarang ya. Dibayangkan aja. Karena sekarang nggak boleh minum homer ya. Boleh itu, ya, nggak boleh itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, la yaruna fiha syamsan wala zamharira. Penghuni sorga itu di dalam sorga tidak melihat matahari, ya,
dan tidak melihat bulan. Jadi benar-benar jannah. Jannah itu gelap gulita karena dipenuhi dengan pepohonan. Jadi satu pohon itu kalau dikelilingi dengan berkendaraan yang paling cepat, kemudian tidak pernah berhenti, terus muter, itu nggak bisa dikelilingi selesai 1 tahun 2 tahun, enggak tuh. Saking apa? Saking lebarnya. Di Indonesia tuh ada hutan jati, itu harganya tuh bukan ratusan juta, mungkin miliaran ya. Itu baru dipeluk oleh 20 orang. Jadi 20 orang pegangan baru kepeluk itu. Gede banget ya. Tapi nanti ada satu pohon surga kalau dikelilingi dengan kecepatan yang tinggi, itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum selesai itu. Saking apanya tuh? Saking besarnya, saking rindahnya, saking teduhnya. Tapi karena tidak ada matahari, tidak bulan, gelap banget. Cuman tidak jadi masalah, tidak mengurangi kebahagiaan, kesenangan. Kenapa? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Karena tubuhnya itu memancarkan cahaya ke depan dan ke kanan. Sebab ke kiri neraka itu. Nanti penghuni neraka yang paling dekat dengan sorga itu orang munafik. Karena orang munafik itu di dunia bersama orang yang beriman. Tapi orang yang beriman tidak tahu bahwa dia itu munafik, itu kafir. Makanya di sorga di akhiratnya juga nerakanya paling dekat dengan orang yang beriman. Itu cuman dihalangi oleh satu dinding, kemudian oleh satu pintu. Jadi pintunya gede banget itu. Dihalangi oleh dinding, kemudian ada pintunya. Pintu bagian dalam itu sorga, pintu bagian luar itu neraka azab. Tapi karena di neraka itu tidak ada cahaya, yang ada api, yang ada air panas, yang ada asap hitam pekat, yang ada angin yang sangat panas, maka kemudian kepada orang yang beriman minta cahaya, nggak usah banyak, 1 percik aja kan. Tapi malah diusir oleh orang yang beriman. Jadi di dunia tidak ketahuan itu orang itu munafik atau tidak. Tapi baru ketahuan ketika tempatnya dipisahkan oleh satu dinding, satu pintu. Gitu. Nanti baca suratnya, surat Al-Hadid kalau nggak salah ya. Itu ada satu pintu, satu dinding yang membatasi antara orang yang beriman di surga dan orang yang munafik di neraka. Jadi sekali lagi surga itu tempat yang gelap. Karena tidak ada matahari, tidak ada bulan. Tapi tidak akan mengurangi kenikmatan karena Allah jadikan tubuhnya itu bercahaya. Kemudian apalagi itu? Balasan Allah dalam bentuk syukur kepada al-abrar itu wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhulilat kutufuha tadlila. Jadi tempat di surga itu teduh, adem dan sejuk karena dinaungi dengan naungan Allah, kemudian didekatkan itu, didekatkan. Kemudian pohon-pohon yang berbuah itu direndahkan sehingga dimudahkan untuk memetiknya. Bayangkan, duduk nyender, kemudian di tempat yang ada naungannya, kalau di pantai itu suka ada di pantai itu ada naungannya, kemudian duduk, kemudian pohonnya itu direndahkan sehingga mudah untuk dipetik. Ini hanya sekedar gambaran bagaimana nikmatnya tinggal di surga. Tapi hakikatnya baru terasa kalau kita mau masuk surga. Makanya kita doa itu Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma inni as'aluka jannata. Itu yang kita minta, Baru kemudian kalau kita takut kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungi aku, selamatkan aku dari neraka. Kemudian ayat yang berikutnya dijelaskan bahwa balasan dalam bentuk syukur Allah kepada al-abrar itu bahwa qahumullahu min syada'idi dzalikal yaum. Jadi maka Allah melindungi mereka dari kesulitan pada hari itu, hari kiamat. Wa a'tahum hasanan, Allah kasih kepada mereka tuh kebaikan. Apa kebaikan tuh? Wa nuron fi wujuhim
wajahnya bercahaya. Ya. Sedangkan orang yang kafir, ya, wajahnya gelap gulita, ya, hitam pekat, penuh dengan muka masam, cemberut, tidak bisa tertawa dan tersenyum. Ya. Sekarang mereka kan tertawa, tersenyum, menertawakan, mencibir orang-orang yang beriman. Nanti malah orang yang beriman yang menertawakan mereka. Baca surat Al-Mutaffifin tuh, ya. Jadi salah satu kenikmatan penghuni, ya, sorga ketika duduk nyender, ya, di bawah naungan, ya, sambil memetik buah-buahan, ya, dia menyaksikan orang kafir disiksa di neraka, ya, tertawa, tersenyum itu, ya, karena, ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan kepada manusia itu sesuai dengan amal. Jadi kalau kita suka menghina orang lain, maka nanti oleh Allah akan dihina, ya, oleh orang itu, ya. Jadi orang itu, orang yang dihina oleh dia akan dihadirkan, ya, dan dihina lagi oleh orang yang dihina itu. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ada orang yang matinya bunuh diri, misalnya minum racun. Nanti di sana disiksanya itu dengan, ya, minum racun, mati, minum racun lagi, mati, minum racun lagi. Ada orang yang bunuh dirinya itu naik ke misalnya gedung yang tinggi, gedung pencakar langit, atau naik ke sutet, nah, kemudian menjatuhkan diri. Di sana juga seperti itu, ya, seperti itu. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Demikian pula, ya, balasan kebaikan itu disesuaikan dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Ya. Kemudian apa lagi? Wa bahjah wa farhan fi qulubihim. Wajahnya bercahaya, ya, hatinya sumringah, bahagia dan gembira, ya, bahagia dan gembira. Kalau hati yang sekarang kan, hati itu kan bolak-balik, ya. Kadang-kala susah, ya. Kadang-kala sedih, bahagia, gembira, dan sumringah, ya. Kadang-kala iri, dendam, benci, dengki. Itu namanya qalbun. Tapi qalbun di sana, qalbun yang daim, yang sabit, ya. Qalbun yang tetap, ya, dan mantap, ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bikin orang dengki, benci, iri, ya, hasud dan sebagainya, dendam dan sebagainya, ya, itu oleh Allah dicabut. Itu namanya gil, ya. Jadi dalam hati kita sekarang, gitu, ya, kenapa ada sifat iri? Iri itu kata Agim kan, lihat orang senang susah, lihat orang susah senang. Itu namanya gil. Nanti begitu masuk ke dalam surga dicabut, sehingga mereka duduk berhadapan, rukun dan damai, ya, tidak berantem lagi, ya, tidak hanya berantem. Di dunia kan kadang-kala berantem itu karena dua sebab, ya, ya. Di dunia itu berantem karena dua sebab. Pertama beda pendapat, ya, itu berantem, ya. Yang kedua beda pendapatan, itu berantem juga, ya, beda pendapatan, ya. Kemudian wasabahum bisabrihim fi dunya ala ta'ah, ya, jannatan azimatan, ya. Ini saya sering sampaikan, sekarang ada tafsir, ya, yang kontemporer, ya, namanya tafsir Al-Muyassar. Ya, nanti yang punya HP itu di-download Quran Android. Setelah itu di-download tafsir Al-Muyassar. Setelah itu download juga Chat GPT, dari Google itu, ya, Google Chat GPT. Nah, itu kan bahasa Arab itu. Tinggal kemudian kita blok, ya, kalau bahasa Arabnya pindahkan ke Google GPT, tulis artinya keluar. Oh, itu mantap untuk tadarus selama Ramadan itu, ya. Udah. Nah, misalnya tadi, ya, surat Al-Baqarah ayat 177 artinya dan tafsirnya keluar itu, luar biasa tuh, ya. Sudah ada yang sudah nge-download dulu, ya? Coba di-download itu tafsir Quran Android, ya. Itu dari Saudi kalau nggak salah, ya. Kemudian tafsir Al-Muyassarnya juga dari Saudi juga. Ya, insyaallah tuh bisa dijadikan untuk bahan tadarus, ya, atau rujukan tadarus.
Jadi di sini Allah memberikan pahala kepada mereka. Kenapa? Bisobri, ya, karena kesabaran mereka. Apa pahalanya? Ya, fid dunya, karena waktu di dunia ala ta'ah, ya, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pahalanya, balasannya jannatan azimatan, surga yang sangat besar. Jadi surganya tuh nggak kecil, besar. Jadi siapa saja yang membangun masjid walaupun segede sangkar burung akan dibuatkan sebuah rumah di surga. Ya. Karena surganya besar, rumahnya juga besar. Karena surganya indah, rumahnya juga indah. Makanya orang-orang Arab itu kalau bikin masjid nggak mau patungan, ya, nggak mau patungan. Ya, kalau kita saya keramiknya, saya listriknya kan ya, saya karpetnya. Ya. Jadi kalau masuk surga dapat karpet doang itu. Kalau orang Arab nggak mau tuh, pokoknya utuh satu masjid, ya. Nah, makanya ada kemarin tuh dari mana ya, nawarin ke Al Faruq, ya, masjid 2 lantai, terima kunci, disurvei ke sana, ya, ibadahnya sudah Quran Sunnah, ya, kemudian letaknya strategis, ya, tapi ada satu yang kurang. Tanahnya kurang 100 meter, cuma 57 meter tuh. Nggak mau dia, minimal harus 100 meter. Baru dibangunkan 2 lantai, terima kunci, ya, gitu. Luar biasa, mereka ada muhsinin, donatur yang siap membangun masjid, ya, utuh, ya, dengan fasilitas yang ada di dalamnya, asal kita sudah siap tanah minimal 100 meter. Ya, tapi statusnya wakaf dan ibadahnya nyunah, insya Allah itu dibangunkan, ya. Nah, kemudian di sini jelaskan, ya, yaquluna minha masya'u, ya, mereka minum, ya, makan di surga itu apa yang dia kehendaki, silahkan. Ada daging burung, ya, ada buah-buahan, ya, ada, silakan. Jadi ingin apa saja, mau apa saja, hendak apa saja, ada, ya, ada, gitu ya. Kalau di dunia, ya, ada sunnah Rasul yang berkaitan dengan adab makan. Jadi kalau di meja makan itu semua makan tersedia menunya, kita tidak boleh makan semuanya, nggak boleh itu, ya, itu nggak boleh, ya. Bahkan ada itu, ya. Bukan hanya semuanya naik ke piring, ya, telur naik, ayam naik, ikan naik, apa gitu, naik semua, itu nggak boleh, ya. Karena yang punya hajat, yang undang kita bikin aneka macam menu bukan untuk dimakan semuanya, tapi untuk apa? Untuk dipilih. Nah, salah satu adab makan tuh nggak boleh mentang-mentang doyan semua, disikat semua, kan nggak boleh itu, ya. Tapi di sana di surga, ya, ya. Makan di sana itu bukan karena lapar, makan di sana bukan karena haus, makan di sana itu untuk bersenang-senang. Di kita ada wisata kuliner. Biasanya kan yang wisata kuliner bukan orang miskin, ya. Ya. Karena orang miskin itu, ya, makan di sawah aja udah senang, ya. Ya, makan dengan nasi merah dan ikan asin sama sambal terasi aja enak, ya. Apalagi sambil apa, selesai nyangkul, aduh nikmat banget itu, ya.